mohon maaf sebelumnya. Alhamdulillah di sini kita sudah ada Ustadz Dena yang insya Allah akan memberikan eh, seminar atau mungkin lebih kepada pembelajaran bagaimana dengan maraknya bullying di tengah-tengah apa namanya tuh anak-anak kita di lingkungan pesantren maupun di lingkungan sekolah yang kita sebagai orang tua bisa menyikapi itu dengan seperti apa gitu Ustaz. Baik, kami persilahkan kepada Ustaz Dena untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tes suara dulu. Apakah suaranya terdengar, Bunda? Terdengar Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Nah, intinya kita memanjatkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman. Ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya senang sekali bisa bertatap maya, bisa bersilaturahmi, dan kebetulan saya juga orang tua murid di Masya Allah. SMP Putri di sama Asipa 2S SMP Jalan Cagak 2. Saya juga sama orang tua murid, jadi sama-sama kita belajar di titip amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amanah-amanah kita, dan kita sudah mengikhlaskan putra dan putri kita untuk berpisah sementara. Hal yang pertama dalam kita menuntut ilmu dan sama-sama saya juga belajar belum tentu yang terbaik. Kita meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan agenda ini Allah berkahi, Allah berikan petunjuk untuk sama-sama kita belajar. Di awal saya ingin menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita di surat An-Nisa ayat 9. Di surat An-Nisa ayat 9 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya, alhamdulillah senang sekali tadi dihubungi tadi pagi, akhirnya bisa ya meluangkan waktu sama-sama. Ini bullying, dan ini kebetulan besok juga saya harus mempresentasikan di Dinas Pendidikan kaitannya dengan sama hal tentang program bullying di Asifa. Ini kita mungkin akan lebih berbagi ya, selama di Asifa 2010 mengajar dari SMP dan SMA.
bagaimana anak-anak berinteraksi dan kita sebagai orang tua, sebagai rekanan atau kolaborasi tiga elemen pendidikan ya, masyarakat, sekolah, dan orang tua, dan penanaman nilai-nilai pertama ada di rumah. Mungkin sedikit berbagi bagaimana menangani anak-anak atau bullying di sekolah pondok. Sebelumnya mungkin sedikit berbagi, kita sering terjebak membedakan antara bullying dengan social punishment. Ciri-ciri atau karakter bullying itu ada ketidakseimbangan dari si pelakunya, ada kepuasan dari si pelakunya, ada kepuasan, ada pengulangan, targeted, tadi ada ketidakseimbangan itu fisiknya, kakak kelas, adik kelas, mungkin badannya lebih besar, mendominasi. Terus terjadi kepuasan dari si pelakunya, terus mengulang-ulang, targeted gitu. Orangnya itu juga di target karena ketidakberdayaannya melawan dan sebagainya. Bedakan dengan social punishment. Social punishment biasanya hukuman dari orang sekitarnya karena perilaku kitanya, misalnya jorok sehingga temannya agak menjauhi, sering kentut sembarangan, tidak pernah piket, sehingga ada tindakan yang mungkin teguran atau karena akibat anaknya itu gitu. Nah tadi kalau bullying itu tadi terjadi pengulangan, ada kepuasan, targeted, ada ketidakseimbangan, ada kewenangan yang berlebih misalnya. Di salah satu sekolah misalnya terjadi ospek, karena ada kewenangan yang berlebih, tidak ada kontrol sehingga lebih leluasa kakak kelas kepada adik kelasnya. Tadi dengan social punishment terjadi konflik. Nah kadang orang tua sering terjebak, tuh anak saya dibully. Nah, kalau kita menggali, coba kenapa, ada apa yang menjadi penyebabnya sehingga terjadi konflik. Nah, kalau kaitannya dengan media sosial, dan memang kita tidak bisa lepas dari media sosial, tapi seperti ibaratnya kita memberikan pisau kepada anak-anak kita ketika kita memberikan handphone atau akses internet atau laptop atau gadget, seperti kita sedang memberikan pisau. Ada standar kesiapan ketika kita memberikan pisau ini, bisa menjadi bermanfaat atau bisa jadi membahayakan. Nah, ketika kita sudah bisa menjalin komunikasi, kuncinya ketika pola pengasuhan dari rezeki yang berkah, dari pola keharmonisan di rumah tangga, itu juga bisa menjadi faktor ya. Kalau kisah nyata yang baru-baru ini yang 2023 sebelum menjelang ke SMK, ada satu anak dibully oleh satu angkatan, bahkan 2 angkatan. Ketika anak itu melakukan kesalahan lalu dilabel secara berulang-ulang oleh 2 angkatan, bayangkan, kelas teman seangkatannya, kakak kelasnya, dan semua orang yang tahu akan aibnya. Kejadiannya ya melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan, lalu dilabel oleh angkatan itu, jadi diledek berulang-ulang, terus ada kepuasan sampai
Lalu anak itu kebetulan saya guru BK-nya, dan ada momen waktu itu asesmen, dan ada momen waktu itu juga P5 tentang kesehatan mental. Nah, anak itu minta alokasi waktu untuk bercerita. Nah, kita pihak sekolah ataupun siapapun, bullying itu terjadi akibat ketidakpedulian di area sekitarnya. Bahkan bisa jadi mendukung, bisa jadi pelaku bullying yang bekerja sama, bisa bahkan memvideokannya, atau bahkan nggak bisa membela atau melaporkannya. Itu juga bisa jadi punya peran untuk jadi pelaku bully. Nah, belajar dari Ananda ini, Ananda ini punya saluran, punya keberanian. Nah, sekolah, guru, orang tua harus bisa menjadi saluran, harus punya, bisa anak mencurahkan terkait dengan kondisi dirinya. Kita harus bisa menjadi saluran, tantangannya gitu untuk bagaimana membangun bonding, membangun komunikasi. Anak itu berani terbuka, nyaman cerita dengan kita. Makanya kalau Ustadz Bendri itu menyampaikan kalau HP itu tipsnya anak kecanduan gadget atau HP itu karena berawal orang tua yang malas bermain dengan, kalau dulu orang tua kita dulu kalau kita nangis nangning nangling nangling nang, diajak main, diperhatikan fokusnya. Kalau sekarang ketika anak nangis diberikan nonton video dan sebagainya biar diam dan nggak mau repot gitu. Nah, kuncinya kita harus siap repot. Nah, ini yang kalau di kondisinya putra putri kita ada di boarding, dan kita harus bisa memanfaatkan momen, di setiap momen berharga ketika kita bersama gitu. Menjadi saluran tadi, cerita banyak hal, menjadi pendengar yang baik. Kita belajar menjadi pendengar yang baik, hadir seutuhnya, sehingga pertanyaan-pertanyaannya membuat nyaman untuk bercerita kembali. Nah, Ananda ini cerita bahwa saya melakukan kesalahan, saya diulang, saya harus seperti apa, Pak? Baik, ini tugas Bapak selanjutnya. Bapak wakil orang tua antum. Pasti orang tua antum, antum mau cerita ke orang tua pun agak lama waktunya, nunggu jadwal telepon. Ustadz wakil orang tua antum sekarang. Nah, antum sudah berani, mari kita selesaikan. Saya biasanya sih kalau untuk level kelas 8, 9, 10 itu penawaran dulu. Mau Bapak bantu seperti apa, atau antum punya solusi dulu yang mau antum lakukan, coba. Nanti kalau memang belum berhasil atau itu apa yang Bapak bisa bantu. Jadi ada tawaran dulu anak itu untuk menyelesaikan masalahnya, karena itulah di situ ngebangun kemandirian, ngebangun jati dirinya, problem solvingnya. Kadang anak juga ketika intervensi banyak dari orang tua dan guru, itu mereka agak sedikit canggung, walaupun kita hanya menerima laporannya bagaimana kondisinya setelah 3 hari, itu setelah seminggu, atau setelah gimana kondisi terakhirnya. Nah, anak ini nih cerita, akhirnya, Pak, saya sepertinya butuh bantuan. Baik, Bapak minta izin untuk kita setelah zuhur kita bicarakan dengan 3 angkatan ini. Tapi saya takut, Pak, keberanian muncul tidak tiba-tiba. Anak-anak butuh jaminan, karena mereka akan berinteraksi 24 jam di kamar. Pasti tentunya akan ada ancaman. Menjaga kerahasiaan, menjaga kenyamanan. Tenang, Bapak nggak akan nyebutin nama. Antum terjaga nih, saya berikan jaminan. Pada zuhur saya sampaikan, rasa-rasanya makan siang kita sekarang menunya bangkai daging saudaranya sendiri.
saya sampaikan ke 3 angkatan itu. Rasa-rasanya kita harus makan bangkai daging saudaranya sendiri. Karena sekolah ini sudah tidak bisa membuat nyaman untuk saudara-saudaranya kita sama-sama berjuang. Anak-anak bertanya, kira-kira siapa di sini yang pernah melakukan kesalahan? Siapa yang di sini yang pernah merasa terzolimi? Siapa yang pernah di sini merasa tersakiti secara berulang-ulang oleh pelaku yang sama? Akhirnya ada beberapa anak berdiri. Lalu apa tindakan kita ke depannya menyelesaikan masalah? 5 posisi kontrol guru kadang berhenti di hukuman, membuat rasa bersalah, membuat malu. Tapi tanpa ada solusi ke depan, seperti apa yang harus selanjutnya saya lakukan ketika ngadapin masalah, ketika melakukan pelanggaran kedisiplinan atau lain-lain. Ke depan kita sebaiknya apa yang bisa kita lakukan, komitmen apa yang bisa kita lakukan ke depan. Akhirnya anak-anak yang merasa terzolimi berbaris di depan, lalu 3 angkatan itu menyalami semuanya. Saya cuman melihat reaksi anak itu setelah acara itu selesai. Anak itu datang, Pak, terima kasih sudah menjadi pembela, udah mau menjadi mendengar. Ini uang, Pak, 20.000. Saya tertawa selama di Asipa 2010 ada bahasa ucapan terima kasih anak ngasih uang 20.000. Pak, ini saya, dia sambil ini ingin mengucapkan terima kasih. Ini tugas Bapak, wakil orang tua antum. Antum jauh dari orang tua. Antum harus punya. Enggak, jangan pernah ngerasa sendiri. Selalu diucapkan ke anak-anak. Antum jangan pernah ngerasa sendiri di sini. Nah, berbeda dengan anak perempuan yang mungkin emosionalnya agak sedikit harus punya ini tantangan juga memang ke anak perempuan dengan ke anak laki-laki mungkin pendekatannya berbeda. Butuh sosok ayah, butuh sosok ibu, butuh sosok gitu, di asrama. Nah, itu tadi kisah ya, apa ya, hikmah menurut saya yang anak itu butuh saluran untuk, dan anak perlu juga mengenali emosinya. Ketika saya emosi, kita butuh sedih, kita butuh marah, dan saya harus seperti apa ketika mengenali emosi. Makanya kalau di SMK sebelum masuk cek feeling dulu, apa yang apa yang kamu rasakan hari ini. Bagi anak-anak mungkin yang sedikit bicaranya, dia cukup menunjukkan di situ ada gambar pusing, bingung, marah, sedih, kesal, bahagia, senang. Tinggal nunjuk itu aja. Nanti berikutnya kalau mau dilanjut, kayaknya Bapak penasaran nih, lingkaran mana yang membuat antum jadi sedih, lingkaran mana yang membuat jadi bahagia. Dulu pernah ada kejadian di sebuah pesantren, ya lost control ya, kejadiannya mungkin malam waktu itu. Saya pernah ini, yang harusnya pesantren untuk belajar agama malah jadi tempat berkumpulnya geng atau santri pembuli. Di masa usia SMP, SMA, dia sedang peralihan yang bahayanya hormon balik, hormonnya sudah berfungsi, sudah balik, tapi cara pandang berpikirnya masih ke kanak-kanakan. Di usia kelas 10 atau di kelas 9 saya udah mulai memberitahu bahwa kita sudah balik, syariat sudah berlaku, tanggung jawab kita akan lebih, hal-hal pembiasaan yang syariah yang sudah dibiasakan akan dikuatkan,
antum sudah harus tahu baik dan buruk, mandi junub dan yang lain-lain. Pola pikirnya diajak, ditantang, men-challenge kematangan secara menghadapi masalahnya. Bolehlah dari sisi usia mungkin masih kecil, tapi pola pikirnya dewasa itu lebih lebih baik. Kita harus tega bagaimana anak kita menyelesaikan masalahnya. Tega bukan berarti tidak kasihan, tapi tega yang berupaya untuk menguatkan. Nah, memang ketika kita melepas ke pondok, memastikan pilihan anak itu kan kadang berubah. Ternyata nyatanya di dunia pesantren dengan aktivitas rutinitas padat, mereka akan secara emosinya akan naik turun. Kalau masih ada rasa kecewa atau ada kesedihan, ada amarah, ada dendam di rumah misalnya. Biasanya saya kalau asesmen analisis kebutuhan peserta didik untuk menentukan program layanan bimbingan konseling, ada 50 ungkapan pernyataan ya atau tidak, dan ada 3 pernyataan terbuka. Salah satu pertanyaannya, saya masih ada konflik di rumah. Saya ada pertanyaan-pertanyaan tentang di rumah. Kita selesaikan dulu emosinya di rumah ketika ada belum selesai, dan nanti pesantren jadi pembuangan residu emosi. Bukannya belajar dengan baik, tapi mungkin anak akan cari perhatian atau cari sensasi untuk sebagai bentuk protesnya. Ketika anak yang memiliki prinsip atau pola pembiasaan di rumah dan itu akan terbawa, dia akan cenderung kuat, kepercayaan dirinya akan tumbuh. Dan saya sering bilang ke anak-anak, salah satu kunci menyelesaikan bullying selain membangun kepekaan di lingkungan sekitar, keberanian melaporkan, karena orang-orang yang pembuli itu dia takut ketika dilaporkan. Sampai ada bilang istilah cupu lah, ngadu lah, cemen lah, karena dia takut. Menanamkan untuk keberanian dan bagaimana menjaga kerahasiaan. Nah, ini salah satu program saya yang akan dipresentasikan besok tuh, salah satunya saya membuat aplikasi biar anak-anak tuh bisa ngadu, bisa curhat tanpa nama, bisa melaporkan sebagai saksi, sebagai korban, siapapun yang, karena ya anak keberanian, terus kepercayaan diri. Nih, kalau saya bilang ke anak-anak, kalau kepercayaannya itu cenderung punya tameng. Orang yang ngebulinya itu nggak mempan. Bisa jadi bulinya karena iri, bulinya karena pertemanan, bulinya karena ada kecemburuan, sehingga dia punya kelebihan, atau yang memang ada kelemahan, dia kalau nggak sampai puas terus kalau nggak sampai nangis, sepatunya disembunyiin, barang-barangnya dihilangin, disuruh-suruh, diledek secara berulang-ulang. Daya dukung teman, lingkungan yang mendukung. Masalahnya orang-orang baiknya memilih diam, orang yang jahatnya, orang yang negatifnya lebih bersuara lantang dan berani bersekutu. Orang-orang baiknya memilih diam. Lalu tadi ya, pernah juga ada kejadian di SMA ketika anak itu iseng suka gosok-gosok sendok
ke lantai lalu ditempelin ke temennya, panas. Pas dipanggil, dikolaborasikan dengan orang tua, dikomunikasikan dengan orang tuanya ketawa. Mungkin ada bercanda yang berlebihan di rumah sehingga terbawa kebiasaan bercanda berlebihannya di lingkungan rumah. Lalu yang kedua, agar anak tidak menjadi pelaku bullying, yang pertama tadi jiwa emosinya kondisiin dulu, kita tenangin dulu. Yang kedua, kebutuhan dasar anak sebelum pesantren, kebutuhan kasih sayang, lembutan, cinta yang tegas dari ayah, cinta yang lembut dari ibu. Dua kebutuhan ini terpenuh. Makanya saya sering bikin asesmen siapa tokoh idola. Nah, kalau tokoh idolanya udah ayah ibunya tuh udah bahagia, pengen nanya, ayah bunda kenapa ini kok bisa ayah bundanya jadi idola anaknya. Mungkin kalau orang tua terus kalau emosi marah gitu suka menyesali di akhirnya gitu. Pengen meluk rasanya gitu kan, pengen komunikasi yang banyak, cerita banyak. Tiba-tiba anak kita tuh jadi besar gitu kan, dia memilih teman-temannya, lebih bangga jalan dengan teman-temannya. Ya, penuhi kebutuhan dasar sehingga ketika di pesantren anak punya visi yang jelas, punya visi yang lurus. Saya kalau bertemu sama anak-anak, apa yang membuat antum bahagia di sini? Apa yang membuat antum nyaman di sini? Tadi barusan pada asar ayah ibu saya yang alasan saya masih saya ingin berbuat baik kepada ayah ibu saya. Saya ingin membersihkan yang terbaik buat ayah ibu saya. Kemarin juga saya ditegur sama istri saya. Maksudnya ingin harapannya bahwa anak itu nyaman, menggali potensinya, kepercayaan dirinya tumbuh, bisa mengatasi masalahnya. Saya harus ikhlas, saya tahu kondisi kelemahan anak saya menerima kondisi anak saya. Tapi saya yakin dengan potensinya. Selalu yang afirmasi yang selalu saya sampaikan, Abi nggak berharap kamu nilai bagus, supaya ini kamu nyaman, kamu bahagia, kamu senang, silahkan. Ternyata itu dikoreksi sama istri saya. Gak gitu, Bi. Jadi tanamkan anak itu berjuang, ikhtiar usaha. Betul, jangan lihat hasil. Tapi ketika Abi sudah bilang begitu tuh seperti kayak mendowngrade-kan gitu. Oh udahlah, yang penting mah bahagia. Tapi jiwa kompetisi, jiwa usaha, jiwa ikhtiar, jiwa mempersiapkan perjuangan gitu. Walaupun lelah, walaupun capek dengan rutinitas, keluhan-keluhan yang selalu berulang, capek, banyak tugas, padat, gak ada hiburan. Jadi curhat, Bu. Mohon maaf. Nah, lanjutnya bahwa gimana agar anak tidak jadi tadi itu tidak jadi pelaku ya, emosinya selesaikan. Yang kedua, kebutuhan dasar anaknya, cinta yang lembut dari ibu, cinta yang tegas dari ayah. Nah, yang agar anak tidak jadi korban bullying, pertama hindari pola asuh otoriter. Biasanya anak-anak yang korban bullying ini menurut Ustadz Bendri ya, referensinya Ustadz Bendri Devan Rahman. Biasanya anak yang menjadi korban bullying merupakan anak yang mendapatkan pola asuh otoriter di rumah. Pola asuh itulah yang membuat anak terbiasa menuruti semua perintah orang lain.
sehingga menjadi orang yang pasif dan tidak memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri, self esteemnya. Hal ini diperparah lagi jika anak juga sering mengalami bullying verbal maupun fisik di rumah, dan menjadikan tindakan tersebut menjadi suatu hal yang wajar bagi anak. Jadi sudah serba diperintah, pasif, nggak punya kemampuan untuk berargumen atau mengungkapkan pendapatnya, terus dapat bullying verbal, mungkin biasanya bisa jadi bercanda, mungkin bisa jadi ini fisik, dan mereka menganggap wajar. Yang kedua, agar tidak menjadi korban, bagaimana mengekspresikan emosi. Anak yang menjadi korban bullying biasanya mereka belum paham bagaimana caranya mengekspresikan emosi dengan tepat. Ketika mereka tidak menyukai sesuatu, mereka tidak terbiasa mengatakan aku tidak suka. Karena ungkapan itu, saya tidak nyaman, saya tidak ini. Nah, anak-anak seperti ini sebenarnya kurang memiliki pemendaraan kata untuk bagaimana mengekspresikan rasanya. Jenis perasaan yang mereka sedang alami, apakah ini marah, kecewa, atau sedih. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin khawatir kebanyakan dan kepanjangan, nanti diskusinya juga ini mohon diingatkan bunda. Awalnya mau nayangin ini dan menyiapkan tanpa khawatirnya nggak fokus sama ini. Ya ini anak tangguh dan anak rapuh, secara usia psikologisnya lebih matang dari usia biologis. Kita menyiapkan ada yang saya sedang alami juga tangani, anak sudah bisa mendeteksi bahwa potensinya ini, tapi kelemahan saya ini Pak, saya selalu emosional, meledak-ledak dan sebagainya. Lalu langkah apa yang biasanya kamu ambil? Biasanya saya berkuda, karena kalau mengendalikan kuda itu harus tenang kondisinya Pak. Kalau di sini nggak ada kuda gimana tuh? Ya main bola, olahraga fisik semuanya, biar ini melatih bahwa respon kita itu bagaimana kita ingin diperlakukan dan seperti kita memperlakukan orang. Ketika kita melakukan kesalahan, mungkin kita juga ingin diberikan kesempatan. Nah, ekspresinya itu karena melihat orang melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu, dia langsung meledak, dan diajarkannya juga untuk lebih tegas. Kultur budaya juga ada yang komunikasi. Ya ini ciri-cirinya yang bullying dengan social punishment ya Bapak dan Bunda, ayah bunda. Jadi kalau itu ada pengulangan, ada targeted, dan kita juga sudah bisa mendeteksi kalau anak sudah mulai murung, penurunan belajar, motivasi belajar, biasanya juga ingin pindah, ya sudah ada perubahan lah. Kita memang harus masuk ke dunianya, menunggu momen waktu yang tepat, dan sebelumnya ya kita mengondisikan diri kita terlebih dahulu untuk masuk ke dunianya dan menghadirkan hati seutuhnya, mindfulness. Biasanya ini materi yang saya sampaikan ke anak-anak untuk membekali mereka untuk berani
Ini yang saya khawatirkan, terutama di putri yang kadang emosinya tuh eh, saya juga agak kesulitan, tapi pendekatan ke putri yang sering self harm, dia ingin mencari perhatian dengan saya tuh seperti ini. Kamu akan ada kepuasan ketika kamu bisa melihat saya menderita. Bunda mamanya Mais, kalau terlalu lama mohon diingatkan biar kita bisa diskusi interaktif, nggak satu arah mungkin ya. Barangkali dari ayah bunda juga punya pengalaman kaitannya di SD, pada saat usia SD, bagaimana mengembalikan kepercayaan diri anak kita ketika biasanya cenderung anak-anak yang percaya diri atau dia sudah mengenal kelebihannya. Kalau saya biasa bertanya kepada, apa yang membuat kamu berasa berharga, apa yang membuat kamu merasa bersyukur, apa yang membuat kamu bisa bermakna, apa yang membuat kamu bisa bahagia, apa yang membuat kamu bisa semangat menjalani hidup, apa yang membuat kamu percaya diri, bukan sekedar penampilan, tapi apa yang bisa kita lakukan. Karena kita yakin melakukan itu, karena kita percaya kita melakukan itu, berapapun kegagalannya, kita akan coba lagi, coba lagi. Karena percaya diri bukan sekedar penampilan, tetapi apa yang bisa kita lakukan. Saya kalau bilang ke anak-anak, dan Allah sudah berjanji kepada kita, Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa kita itu adalah sebaik-baik penciptaan, dan kita tidak pernah meminta kepada Allah. Begitu ayah bunda, dan ini juga eksperimennya bahwa eh,
Itu gambaran bahwa bully terjadi ya salah satunya akibat ketidakpedulian orang-orang sekitarnya, ketidakpekaan orang-orang sekitarnya. Dan secara ketika kita mau membahas tentang cyberbullying lebih ke bagaimana pembatasan gadget, pengawasan dan membangun keterbukaan dengan anak, bahwa kita memastikan kita memberikan bekal karena ketika anak kita sedang pegang HP di luar pengawasan kita, ya kita tidak bisa mengontrol apa yang dilihat, apa yang didengar dan sebagainya. Kita hanya bisa memberikan bekal prinsip ketika ya prinsipnya bukan steril tapi imun. Kalau steril itu serba dilarang atau nggak pernah, tapi lebih ke imun bagaimana ketika dia ada sesuatu yang tidak baik, dia bisa merespon sesuai bekal yang kita titipkan kepada anak kita. Ketika HP itu diberikan, kita mengakses di kamar sendirian tanpa kontrol sendirian gitu. Saya bilang ke anak-anak kalau di SMK, pusat kendali ada di antum. Antum akan bertanggung jawab dengan yang ini. Di awal kita sampaikan, ini resikonya. Akan ada ini. Kita coba ingatkan, anak Pak ke distrak Pak, ada keganggu, coba-coba muncul pop up, iklan, dan sebagainya. Yang membuat jadi kecanduan dan berulang-ulang. Dia bukan hanya anak, tapi orang dewasa sekalipun memang disetting algoritmanya agar kecanduan berulang, scroll lagi, mencari info. Dan begitu juga anak kita. Maka tugas kita ya seperti pegang pisau tadi. Mungkin ada saatnya kita bisa melepasnya, tapi saatnya juga kita masih tarik ulur. Kita dan bahkan anak sampai cerita, ayah bun, abi umi ini gimana ya? Nah kalau sebaiknya kayak gimana ya? Kalau anak sudah mau bertanya, kalau nemu ini gimana? Terus ngajak diskusi sama kita, dia pasti punya referensi kita karena kita sedang rebutan pengaruh gitu kan, dengan apa yang dia sukai, apa yang menjadi pedoman dia yang akan jadi pegang gitu. Prinsip apa yang dia pegang ini, kita sedang rebutan pengaruh dengan influencer, dengan tokoh idolanya, hal yang membuat nyaman, bahagia dan sebagainya. Kita sedang rebutan pengaruh. Tapi ketika anak kita sudah menjadi kita jadi referensinya, kalau dia mengalami hal sesuatu lalu dia berani untuk bercerita kepada kita, meminta referensi kita. Baik, mamanya Mais, barangkali ada biar diskusi dua arah. Baik Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Salah satunya yang kita sama-sama tahu ya, sebagai orang tua mungkin banyak belajar lagi tentang ilmu bagaimana mengenal anak kita sendiri kayak gitu Ustaz. Karena terus terang saya sendiri pun anak tiga belum saya kenal satu-satunya Ustaz, karakter mereka masing-masing seperti apa, menciptakan bonding yang Ustaz tadi sebutkan itu harus seperti apa. Kalau hanya menghadirkan diri sebagai orang tua di tengah-tengah mereka, mungkin saya pun termasuk orang tua itu gitu. Tapi kalau untuk menciptakan bonding seperti yang Ustaz paparkan tadi, dengan slice yang Ustaz pun tadi berikan ilmu kepada kami, rasanya kami belum sampai ke tahap itu Ustaz. Eh, Mungkin kita bisa sama-sama sharing Ustaz bagaimana untuk menyikapi itu semua. Dan kami beri peluang juga kepada orang tua yang mau sharing atau bertanya kepada Ustadz, dipersilakan masih ada waktu 10 menit eh sampai kepada akhir acara nanti. Mungkin gitu Ustadz. Ya,
Dan kadang kalau seorang ayah cinta pertamanya anak perempuan kan biasanya agak cemburu itu kalau anak perempuannya ngepost atau fotonya di itu kan eh, beredar luas. Sekarang orang ngambil privasi data. Nah, mungkin untuk anak perempuan rasa malunya eh, dijaga gitu, malunya itu sebagian daripada imannya. Terus ya jangan sampai hilang rasa malunya gitu. Itu kalau untuk anak perempuan. Kalau anak laki-laki dia akan menjadi imam yang bertanggung jawab gitu. Tadi sosok seorang laki-laki yang tangguh ya, dengan tega. Dan masing-masing anak kita pasti ya pertama sih menerima kondisi anak kita dulu gitu kan. Ya Allah, saya terima dan saya akan jaga gitu. Dengan saya akan bekali gitu. Saya pernah menyampaikan sebelum di Ashifa saya mengajar berkebutuhan khusus di Bandung selama 3 tahun. eh, Pada saat itu masih ujian nasional, saya sampaikan karena waktu itu masih marak ujian nasional, bocor, guru bikin jawaban, ijazah ditepus dengan uang dan yang lain-lain. Saya sampaikan sambil mengajukan pengunduran diri, ayah bunda, bapak dan ibu, anak bapak dan ibu tidak butuh selembar ijazah kertas, tapi butuh keterampilan hidup, butuh bekal pasca ayah ibu tidak bisa membersamai lagi. Kita mempersiapkan bekal dengan tantangan zaman yang berubah, berbeda-beda. Kita sedang rebutan pengaruh ya tadi. Bagaimana menjadi idola dari anak-anak kita. Dan ketika berdoa pun, misalnya kalau lagi sholat berjamaah atau sholat itu, boleh doa kita tuh dikeraskan agar anak-anak kita tuh tahu apa yang menjadi harapan ayah bundanya. Dikeraskan saja ketika sholat berjamaah bareng atau sholat ke masjid bareng berdua, atau lagi tilawah bareng keluarga misalnya, kita sebutkan doa satu persatu spesifik anak kita dengan keunikannya dan kelebihannya, fokus sama kelebihannya, karena membuat itu yang membuat kita jadi lebih percaya diri. Pastilah akan selalu ada gitu kekurangan, tapi yang membuat kita bersyukur tadi, yang membuat kita jadi optimis ketika kita bisa, atau yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri ya ketika kita bisa fokus pada kelebihan atau potensi yang anak kita miliki. Dan orang tua itu yang paling tahu kan, ibaratnya kalau guru dititipin amanah, dan guru itu paling seneng kalau dapat info tentang kondisi di rumah. Pak Ustadz, kalau di rumah tuh ini kesukaannya makanannya, dan dia itu kalau emosinya lagi stabil tuh ini, kalau itu tuh guru tuh udah senang banget gitu dapat info itu, bagaimana mengembalikan kepercayaan dirinya, menyemangati ketika dia down dan sebagainya. Karena kita jadi menjadi wakil orang tua, menjadi pengganti lah ibarat. Dan saya selalu saya tanamkan bahwa suatu saat kita akan, antum sudah terlatih dengan kemandirian ketika antum kuliah di luar negeri, kuliah dan sebagainya, mengelola keuangan, mengelola pertemanan, prinsip hidupnya yang dikuatkan.
Baik, mungkin ayah bunda yang mau bertanya, boleh dibuka mikrofonnya. Ada yang mau dipertanyakan kepada Ustaz Dena berkaitan dengan bagaimana anak-anak kita, mungkin pembentukan karakter anak kita, atau mungkin bullying yang terjadi di lingkungan sekolah yang anak-anak kita tidak pernah bercerita, sementara mereka menjadi korbannya. Mungkin boleh ditanyakan. Ya. Dan saluran Silakan itu, yang mau bertanya. ya, saluran cerita itu juga tidak hanya lingkungan kecilnya ya, ada teman atau ada ini. Mungkin pada fase usia remaja mereka akan lebih banyak nyaman bercerita dengan temannya, dan tugas kita menjaminkan dengan siapa temannya, seperti apa ininya. Biasanya saya juga kadang-kadang kalau Abi dan Umi nggak nanyain, nggak gimana sih saat membangun kepercayaan, kalau anak-anak sering nanya gimana sih supaya Abi sama Umi itu percaya sama kita. Kata saya ke anak-anak, apa yang sering Abi sama Umi cerewetin, di bab itulah antum harus sudah selesai. Misalnya bulan sholat, Assalamualaikum bulan Ustaz. iya, waalaikumsalam Pak. Ya, izin Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ervin. Iya, Pak Ervin. eh, Enggak Pak Ervin. Bapak perkenalkan namanya dan dari kamar berapa Bapak dengan Ananda siapa punten? boleh di ini aja ya. Ya, Ananda Fulan aja. baik. Ya, ini mungkin Baik, baik. ini anak saya baru masuk tahun ini ya. Jadi seperti apa yang tadi Ustadz bilang, semuanya benar semuanya, dan mungkin anak-anak eh, baru pertama kali masuk, baru pertama kali kenal, dan pergaulannya juga dari mana-mana gitu kan ya. Bukan dari satu. Kalau dulu kan satu rumpun ya, misalkan dari Jawa-Jawa, dari Sunda-Sunda, dari Jakarta semua temennya. Sekarang kan campur baur nih semuanya. Nah, kita yang ada di sini ini ayah dan bundanya itu kan hanya ketemu mungkin sebulan sekali, dan itu hanya terbatas. Kalaupun apa namanya telepon juga nggak terlalu bisa lama-lama gitu kan. Kalau mungkin waktu kemarin di SD setiap hari mungkin pulang kerja saya selalu nyamperin ke kamar, selalu ngobrol gitu kan. Kalau yang sekarang ini kan istilahnya sebulan sekali, dan itu hanya berapa jam? 10 jam ya, kan jam 7 sampai jam 5. eh, nggak maksimal lah istilahnya ya. Dari sisi sekolah sendiri, untuk mengatasi itu ada beberapa sih, saya sudah lihat ada apa namanya kelas tentang bullying. Cuman masih ada terjadi juga gitu kan, sampai kemarin juga ada yang sampai kena teguran gitu kan. Tadi saya sepakat sama Ustadz yang bilang bahwa dikasih kepercayaan ke anak gitu kan. Nah ini kan sebenarnya yang ngasih kepercayaan bukan kita, yang ngasih kepercayaan hanya apa namanya yang bisa itu adalah ustazah dan ustadznya yang ada di sekolah, karena mereka yang setiap hari atau setiap malam ketemu. Kebetulan anak saya sih selalu apa kalau saya kita ajak ngobrol terbuka ya. Kayak kemarin dia dikasih, awalnya sih mungkin nggak terlalu ini, nggak pernah ikut aktivitas, mungkin langsung dia ditunjuk, eh, mungkin saya jelasin bulan pertama itu dia minta pokoknya setahun saya keluar ya gitu kan. Bulan kedua mulai agak percaya, ya saya nanti pindah ke cagak yang lain aja gitu kan, apa namanya di cagak satu atau cagak dua kan. Bulan ketiganya dia cerita lagi, ya kayaknya saya di sini aja, saya udah jadi apa dipercaya jadi apa petugas apa gitu. Nah ini hal-hal ini yang langsung saya sampaikan ke ustadznya, ustazahnya, dan akhirnya kita support juga terkait sama kebutuhannya apa aja. Nah ini
hal-hal kayak gini mungkin yang saya sampai tanya juga ke sana, ada nggak sih bimbingan konseling? Karena anak saya kelihatannya di sana kurang apa namanya bergaulnya itu nggak terlalu apa sukanya menyendiri kan gitu kan. Saya sih pengennya saya sampai tanya ustazah, tanya musrifahnya, ada nggak BK-nya di sini yang ngelihat satu-satu bisa nggak minta tolong dong ngajarin cara bergaul gitu kan. Karena pada saat kita melihat dia nggak bisa ngelipet baju atau dia nggak bisa nyuci bersih, itu akan jadi bahan ejekan lah ini. Ini kan akhirnya jadi minder anaknya. Itu mohon ini aja kiat-kiat di pesantrennya seperti apa sih untuk membimbing anaknya. Ya mungkin bukan hanya pekerjaan ini aja ya, bukan hanya pekerjaan sekolah aja ya, karena di situ juga ada pekerjaan harian, gimana cara menata kamar, gimana cara menata kasur, gimana cara melipat baju. Nah ini kita sebagai ayah bunda yang jauh dan hanya bertemu sebulan sekali ini harus seperti apa, karena kebanyakan interaksinya bersama Ustadz dan Ustazahnya. Mohon bimbingannya, Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya merangkap Pak sebagai orang tua dan sebagai guru juga di sini. Oh, berarti ini murid putri dan putra ya? Atau Putri, Ustadz. Iya. Ini ada putri? putra dan putri, Ustaz. Oh iya iya iya. Ini ada Bunda Ipop kalau saya, Bunda Ipop kalau salah tadi. Ada putra dan putri. Oh putra dan Ada putri. gabungan, Ustaz. Oke baik. Ya alhamdulillah saya juga orang tua putri ya. Yang pertama ya karena ketidakberdayaan kita misalnya karena berpisah ruang dan waktu terbatas dan sebagainya. Kita sedang mendekati pada kekuatan sumber dari segala kekuatan yaitu doa. Kita sedang yaitu pertama, yang kedua intens komunikasi dengan musrif dan musrifah. Itu yang secara rasional atau secara sederhana yang bisa dilakukan karena mereka adalah ya yang dititip komunikasi yang intens. Dan kalau saya pun sebagai guru ketika ada orang tua yang bertanya kalau itu ya tentunya di waktu yang pas, di jam yang pas, di momen yang pas kita dan memang menjadi amanah tadi ya jika orang tua berjuang ya mohon maaf ayah bunda ya kebetulan lagi belajar malam dan sudah selesai. Saya minta maaf ke anak-anak juga karena waktunya digantikan ini jadwal. Ya itu yang secara saya sebagai orang tua yang bisa dilakukan ketika tadi selain kita di sepertiga malam kita di doa-doa ayah bunda, komunikasi intens dengan orang guru itu sangat berharga karena tantangannya kalau saya sebagai guru atau wali kelas apa sih yang diharapkan dari orang tua gitu, bentuk dukungan, bentuk support itu ketika dibagi rapot, hadir, terus memberikan umpan balik ketika ada catatan atau ada hasil karya, itu tuh sesuatu yang berharga buat kita. Misalnya hasil karyanya di up atau di ini, terus ada umpan balik, ada catatan dari orang tua, itu tuh berharga sekali. Ada momen
bertemu momen dan sebagainya. Itu mungkin ayah yang bisa dilakukan ya selama ini, sambil kita juga punya data ya. Ketika tadi ayah bisa, oh berarti tantangan anak saya itu perlu kesempatan, dia punya agar sosialnya lebih bagus gitu. Apa ikhtiar sama-sama bundanya untuk mengembangkan tadi keterampilan sosialnya. Ini Mama Bunda Mais boleh cerita nih yang kejadian Mais itu ya. Jadi mohon Boleh, izin. Sen. Jadi Yes, Sen. saya mengapresiasi anak-anak ketika dia bisa respect menerima kondisi teman-teman yang berbeda. Itulah yang paling mahal dan berharga ketika bisa menemukan sebuah keluarga dengan melihat keluarganya. Mungkin anak-anak tahu pasti ada kekurangan di teman-temannya, tapi ketika dia menerima dan mendukung, saya harus bisa mengapresiasi banyak. Bukan soal nilainya, bukan dia juaranya, tapi dukungan teman-temannya yang menurut saya mahal saat ini. Ya kayak menemukan keluarga, membentuk sebuah ya kita dititipin. Ini adalah keluarga kalian di sini yang sama-sama sedang berjuang, dan reuni kita nanti di surganya. Reuni kita sama-sama di sana. Tantangan sebenarnya di sana. Kita bentuk sebuah keluarga, pahamkan kepada anak-anak bahwa ini adalah bagian keluarga kita. Pasti ada kekurangan dan berikan dukungan sekecil apapun. Kalau saya bilang ke anak-anak, Pak saya nggak bisa main basket, saya jadi beban tim misalnya. Terus teman yang jagonya yang saya komporin, ajakin, kamu nggak boleh milih-milih. Pasti dia seneng banget kalau diajakin, diajakin main. Malah dia ngerasa sesuatu ketika diterima oleh lingkungannya. Justru saya ngomporin yang teman-teman yang jagonya, teman-teman yang biasanya berkoloni, oh ini yang jago-jago, yang ini, sehingga yang nggak bisa tuh malah diem ngeliatin, malu untuk pegang bolanya aja malu. Tapi ketika ini, ayo ajakin main, timnya campur ya, tuh kamu jago, coba ajakin. Kita ngebentuk keluarga sih. Itu mungkin ya. Tadi ada yang angkat tangan, mohon maaf. Siapa ya? Iya, dengan Bunda Hana. Mungkin Bunda Hana mau bertanya. Tapi Ustaz Iya. saya menambah. Oh, mangga. Bunda dulu. Ustaz, berarti dari apa yang tadi Pak Ervin tanyakan itu, eh, terkadang kami sebagai orang tua juga ngerasa yang tidak percaya itu justru musyrif atau musyrifahnya atau asatid atau si asatidahnya terhadap anak-anak kami yang memang mungkin dicap sebagai apa ya, pembuli kayak gitu, Ustaz. Sekalipun mereka sudah diberikan SP dan lain sebagainya lah kayak gitu. Makanya mungkin kepercayaan dari yang mendominan anak-anak kita supaya mereka lebih terbentuk lagi karakter Islaminya itu justru mungkin dari para pembimbingnya kayak gitu, Ustaz. Apakah itu juga akan terjadi di Ashifa kah ataukah itu hanya terjadi di sekolah lain kayak gitu, Ustaz? Iya, bisa juga terjadi. Makanya yang saya sedang coba diterapkan di SMK ya, disiplin positif dan dialogis, terus 5 posisi kontrol guru, itu ngebentuk kepercayaan diri ini. Dan ya tidak bisa menutup kemungkinan ya, karena keberagaman pemahaman, latar belakang pendidikan, dan memang tugas. Dan ini juga ruang-ruang orang tua, forum orang tua harus bisa menjadi pengingat juga lembaga, karena kita berjalan seiringan, bukan berjalan masing-masing sebuah keluarga. Dan
kalaupun tadi ayah bunda melihat sesuatu yang sudah selayaknya itu ya, kita berikan masukan, kita berikan sebagai partner ya. Dan bentuk kepercayaan kita salah satunya ya tadi, ketika kita melihat kekurangan di ustadz dan ustazah kita gitu. Karena menurut saya selesai kalau orang tua menjelekkan ustazah ke anaknya, mungkin udah selesai tugas ustadz dan ustazah ketika mungkin ada kekurangan, iya benar gitu, dan pasti gitu anak juga akan blocking dengan nasihatnya atau akan terjadi ini. Tapi ketika kita bisa duduk bersama lah gitu, dan ya itu membuka ruang, dan kita punya kewajiban juga untuk mengingatkan. Dan biasanya forum FOM gue punya suara ke yayasan, tapi bukan berarti ya kita mencari solusi gitu. Justru bukti kepercayaan kita, bukti kasih sayang kita itu adalah memberikan saran, masukan, kritikan, dan perbaikan. Menurut saya ya. Baik, mungkin Bunda Hana ada yang mau ditanyakan, Bunda? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya terima kasih untuk Bunda Muas untuk menyelenggarakan acara ini, dan Pak Ustadz terima kasih untuk materinya hari ini. Izin bertanya, mungkin menambahkan dengan ayah yang sebelumnya bertanya, kurang lebih sih sama seperti itu pertanyaan kami yang mungkin dirisaukan orang tua. Seperti ini Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz menyampaikan pembentukan karakter Ananda itu dibentuk dari lingkungan keluarga. Betulkah Pak Ustadz? Salah satu peran pentingnya dari keluarga. Tetapi pada saat Ananda masuk ke dunia asrama, itu kan pasti semuanya beda-beda ya karakternya. Pada saat satu Ananda itu melakukan sesuatu hal yang dia anggap biasa di rumah, kayak bercanda seperti itu, tapi bercandanya keterlaluan. Nah, apakah dari kita selaku orang tua memberikan motivasi ke anak kami yang misal dijaili oleh anak yang tadi bilangnya cuman bercanda aja, seperti apa? Mungkin itu aja sih Pak Ustadz. Dan apakah Ananda tersebut yang tadi mungkin melakukan kejailan yang dianggapnya biasa itu bisa berubahkah di asrama dalam waktu berapa lama? Misalnya kita di asrama 3 tahun, apa bisa pembentukan karakter itu berubah atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti kan yang menjadi saluran Anandanya cerita ke bundanya, saya diperlakukan tidak baik, atau ada teman yang usil dan bercanda dan seperti itu. Nah, berarti kan tugas kita selanjutnya menjambungkan informasi itu. Bisa jadi kan salurannya enggak ke ustadznya atau ke ustazahnya. Nah, kita bisa menyampaikan bahwa mohon bantuan perhatiannya bahwa anak saya atau mengalami pengulangan halnya bercanda dan sebagainya. Kayak kita minta ditegurkan lah, atau ketika ayah bundanya tahu nggak kamu udah cerita belum sama bundanya atau sama ustadznya, lalu tindakan apa yang dilakukan, hal yang wajar kita menanyakan. Karena ya menurut saya harus ada yang mendisiplinkan, harus ada yang menegur, mengingatkan gitu kan. Lalu gimana pertanyaannya kalau memang Anda itu apakah bisa berubah atau bertobat atau bisa jadi lebih baik? Saya bilang kalau saya dapat amanah, kalau di dua sisi ini, korban atau pelaku, kalian anak bapak dua-duanya, kamu anak bapak, ini anak bapak, kita semua punya kesempatan untuk jadi lebih baik, dan kita nggak pernah tahu waktunya. Tapi tugas Ustadz memberikan kesempatan untuk kamu untuk berubah dan ngambil pelajaran.
Waktu itu ada kejadian di SMP Cagak Bawah, kebetulan saya kesiswaannya. Anak-anak itu ya terjadi konflik lah, sampai bela dirinya keluar dan pihak kedua orang tua nggak menerima, minta anaknya dikeluarkan. Kata saya, mekanisme ditempuh bukan karena tuntutan harus dikeluarkan dan sebagainya. Kedua belah pihak saya pahamkan, terutama anaknya, karena kata saya, masa depan kamu masih panjang. Asifah bukan segalanya, kamu bisa jadi lebih baik. Ternyata dia ngambil pelajaran, dia mengakui kontrol emosinya, kesalahannya, dan dia diterima di SMA Cagak. Setelah di SMP-nya kelas 9, kelas 8 dikembalikan hak asuhnya, dia masih bisa dipercaya di sini dan dia bisa mengambil pelajaran dari sini. Dan setiap kita punya kesempatan untuk berubah. Nah, begitupun juga ketika kita melihat kekurangan di temannya, kita bantu untuk menyampaikan, dan pihak sekolah memang harus punya treatment pendampingan seperti apa kelanjutannya, bukan ya bentuk pendampingan yang dibutuhkan sehingga anak bisa menemukan motivasi. Saya bilang kalau di SMK disiplin itu harus datang dari diri sendiri. Motivasinya yang kita pegang, nilai yang kita pegang, itu nilai Islam yang kita pegang, bukan karena aturan Asifah. Karena setelah kamu di luar Asifah, motivasi itu yang akan kamu pegang, disiplin. Hukuman boleh, dan itu bisa jadi langkah terakhir, bahkan tidak dilakukan. Tapi disiplin adalah soal memaksimalkan potensi yang kamu miliki ke anak-anak. Terima kasih sudah memakai peci. Bagi yang belum, kita perbaiki di sholat berikutnya. Saya tanya, kenapa kamu harus pakai peci? Karena aturan Asifah. Enggak. Selama kamu di luar Asifah, nanti kamu akan coba cari motivasi lain. Kenapa kita harus disiplin? Nah, diskusi-diskusi itu kalau saya lakukan dengan anak-anak dan mendewasakan. Nah, ketika kita pun mendapatkan saluran anak mengeluhkan tentang kondisi temannya, kita kuatkan tentunya, dan kita bisa mengambil sikap. Apabila kamu sudah tidak kuat lagi, kamu cari bantuan kepada orang yang terdekat, teman dan guru. Wakil Abi dan Umi adalah ustaz-ustaznya. Bangun kepercayaan dengan ustaz dan ustazahnya, bangun kepercayaan dengan teman-temannya. Cari, pasti ada teman kamu yang bisa ngebela. Cari, pasti ada teman kamu yang bisa menerima. Dari sekian banyak teman yang ini. Seperti itu ayah, bunda. Ya, karena kadang kalau detik-detik terakhir, kalau kalian nggak bisa didisiplinkan, berarti ada orang yang perlu mendisiplinkan kalian. Perlu nggak PJ kedisiplinan? Perlu nggak ada untuk membangun itu kan butuh waktu, butuh komitmen berulang lagi, sebaran bangun lagi. Tugas Ustadz memberikan kepercayaan sampai kamu bisa ngambil pelajaran yang itu jadi melebar kemana-mana ya. Baik, barangkali tapi kita jadi posisikan partner ya, walaupun saya orang tua murid ya, saya juga punya kewajiban untuk mengingatkan rekan-rekan sebagainya dengan kemampuan dan ya daya jangkau yang saya punya. Tapi ketika forum orang tua, murid dan guru dan kompak menjadikan partner sekolah, itu luar biasa. Kita ingin sama-sama dengan keunikannya masing-masing anak-anak, dengan potensinya anak-anak.
Syukron Ustadz untuk jawabannya. Dengan Indra Ustadz, suaminya Bu Hane, ayahnya Ale. Oh, Saya ingin kita dia sambil SMK berdua ini. ya, Bu. SMP, Bapak. yang Oh, SMP. oh Putra. SMP. Ya. Oh, karena ada SMK namanya Alexander juga, panggilannya Ale. Waduh. Oh itu Beda sama ya? dong ya. Beda. Ini Beda. Aleandra. Iya, 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 iya. Ingin tanya dari sisi Ustadz. Iya, iya. Di samping Ustadz juga sebagai wali dari anak, orang tua wali, Iya. sekaligus Ustadz juga sebagai pengajar di Ashifa ya Ustadz ya. Betul, betul, betul. Ya, saya pengen sharing aja Ustadz, gimana jika memang anaknya Ustadz, nauzubillah, terjadi bullying dengan anak Ustadz sendiri, apakah yang akan dilakukan oleh Ustadz? Di sisi lain sebagai orang tua dari siswa, sisi lain Ustadz adalah bagian dari Ashifa. Mungkin ini jauh dari pemikiran Ustadz dan selalu dijauhkan dari terjadi seperti itu. Tapi apabila terjadi, apa yang akan Ustadz lakukan? Syukran Ustadz. Baik, kalau saya sebagai seorang ayah, saya sedang mencari bibit buat bibit itu tumbuh. Saya sedang menanam atau mencari lahan atau mencari tanaman yang bibit berkembang. Kalau saya sebagai orang tua, tentunya saya akan memilih bibitnya itu bisa tumbuh di lingkungan yang nyaman, yang membuat dia bisa berkembang, tidak ada gangguan hama, dan intinya bisa membuat dia jadi tumbuh. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang membuat ini gagal tumbuh atau ada sesuatu yang tidak bisa dikomunikasikan, ya kita sedang mencari tadi Pak, bibit lahan atau media tanam yang baik gitu Pak. Itu mungkin Pak. Kalau sebagai sebagai guru, kalau memang ada kekurangan di ini saya bagian keluarga, ya kenapa enggak gitu, menjadi karena dengan kritikan, dengan masukan, dengan kekurangan itu kita bisa menjadi lebih baik gitu, untuk menjadi lebih baik. Maka ada tugas kita juga untuk, karena kita keluarga, ya kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan. Itu mungkin abinya Alex. Syukran Ustadz. Afwan. Jazakallah. Mungkin kita cukupkan untuk materi malam ini ya Ustaz ya. Iya. Atau mungkin ada pertanyaan lain, barangkali mungkin satu orang lagi? Atau sudah cukup di 3 orang? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kita sudah ada di penghujung sesi. Kami sangat berterima kasih kepada Ustadz yang sudah menyempatkan diri, memberikan motivasi untuk kita semua, memberikan ilmu untuk kita semua para orang tua, bagaimana cara menghadapi tantangan bullying di era digital yang anak-anak kita memang sedang diasuh oleh apa tadi namanya, perantara dari kita sebagai salurannya ya, di dalam kalangan, di dalam ruang lingkup Mahad Ashifa. Dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh orang tua yang sudah hadir dengan versi dadakan. Ustadz, memang betul ini betul-betul versi dadakan. Mudah-mudahan next time kita perbaiki, lebih prepare lagi dengan berbagai macam ilmu yang insya Allah kita akan sama-sama gali dari narasumber terpercaya. Dan alhamdulillah malam ini saya ucapkan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz bisa hadir di tengah-tengah kami semua dan para orang tua yang sudah menyempatkan diri.
Sebelum kita tutup parenting malam ini, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada malam ini. Mudah-mudahan kami dari FOMG Putra dan Putri bisa memperbaiki ke depannya, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita para orang tua, agar selain kita mengamanahkan kepada Mahad, bagaimana mereka diasuh dan diberikan pembelajaran serta pengajaran selama mereka di sana, kita pun para orang tua di sini mudah-mudahan masih bisa menyempatkan diri untuk sama-sama belajar. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, kita tutup majelis malam ini dengan tasbih kifarah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Terima kasih atas malam ini. Sehat selalu semuanya. Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di hari Ahad ya Ustaz ya. Hari